Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuril Aziza dari kelas F. Izinkan saya untuk bertanya kepada Anda mengenai pengamalan Pancasila dalam lingkungan pesantren. Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pertanyaannya, bagaimana sistem sholat Jumat di Pondok Pesantren An-Nur sedangkan banyak kalangan yang menganut aliran lain? Menunaikan ibadah sholat Jumat di pondok pesantren kita mengikuti aluran Ahlussunnah wal Jamaah, di mana kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i, di mana orang-orang yang sambang berjemu anaknya di situ pasti semuanya serentak mengikuti kegiatan tersebut dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan di suatu pondok pesantren, yaitu pondok kita. Jadi seumpamanya kita mempunyai ketetapan khutbah 2 kali atau semisalnya berbeda dengan aliran mereka, mereka akan tetap mengikuti dengan kegiatan yang telah ada. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua mengenai sila dalam Pancasila, yaitu sila ketiga, Persatuan Indonesia. Pertanyaannya, implementasi dari Pancasila sila ketiga dalam dunia pesantren menurut perspektif psikolog. Persatuan Indonesia. Persatuan adalah kesatuan, di mana kita disatukan dalam pondok pesantren dengan berbagai suku dan budaya dan bangsa. Pastinya kita banyak menemukan hal-hal baru dari mereka, entah daerah, bahasa daerah, keterampilan mereka, dan di situ kami belajar untuk bagaimana cara mempersatukan dari pergaulan kita saling menghargai dan saling support satu sama lain dan saling menyamankan di daerah kita, yaitu di daerah Malang, tepatnya Bulu Lawang, di pesantren kita. Lalu bagaimana tanggapannya untuk anak atau seseorang yang dia memang basicnya itu individu, tidak bisa bergaul dengan sesama, dan dia juga tidak mau untuk memulai memahami budaya yang dia tempati, semisal dia memang asalnya bukan dari daerah tersebut? Baik, terkadang lingkungan juga mempengaruhi. Ada lingkungan baik dan ada lingkungan buruk. Tergantung dia berkumpul dengan siapa. Terkadang ada lingkungan baik seperti kita memahami dia sebagai individu yang menyendiri seperti ini. Mungkin 1-2 kali dia tidak mau, kita kasih pengertian sampai kapan kamu seperti ini, kamu tidak akan pernah merasakan hal kenyamanan dalam kesendirian. Mungkin ada seorang individu yang memiliki rasa seperti nyaman, tapi dalam psikologi tidak ada orang yang suka dengan kesepian, dengan benar-benar kesepian. 2, ada lingkungan buruk yang seperti acuh, seperti individu yang seperti sudahlah jangan ditemani, contohnya seperti itu, dia hidupnya sendiri. Jadi lingkungan itu lebih mementingkan egois dari sendiri-sendiri. Jadi lingkungan menurut saya juga mempengaruhi. Ya, padahal sudah jelas kalau dalam psikologi, dalam dunia sosiologi, manusia membutuhkan manusia yang lain. Iya. Terus pertanyaan yang terakhir mengenai sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaannya, apakah dalam dunia pesantren masih menjunjung keadilan sedangkan terdapat oknum-oknum penguasa? Oh, ini seperti banyak sekali terjadi di pondok-pondok pesantren, bahkan tidak di pondok kita saja. Karena apa? Pengurus di pondok pesantren cenderung memiliki sesuatu hal yang tinggi, yaitu sifat. Maaf, bukannya menyinggung atau apapun, tapi di sini pasti bahkan sudah beredar di media sosial, bahkan TikTok. Jadi menurut saya ini tentang kesenjangan, di mana kesenjangan itu perlu kita musnahkan untuk tingkatan lebih kesejahteraan antara oknum besar dan oknum penting. Bukan masalah tugas, kami menyadari bahwasanya ini dari pihak kecil. Kami menyadari bahwasanya mereka menjalankan tugas sedangkan kami tidak pernah ada di posisi mereka. Tetapi bagaimana alangkah baik jika mereka yang pernah di posisi kita juga mendengarkan asumsi kita, bagaimana sih keadilan ini bisa rata seperti itu. Contohnya kalau baik saja itu dipakaikan untuk saran atau kritik yang mungkin bisa membangun. Terima kasih. Terus sifat Mbak dalam menghadapi pengurus yang tidak memiliki sifat keadilan yang tinggi itu gimana? Saya cukup manusia biasa ya, jadi saya terkadang ya seperti teman-teman saya, karena saya juga kadang ya julid kepada semuanya. Karena apa? Ketidakadilan ada pada kami gitu loh, dimana teman-teman saya rame. Iya, memang teman-teman saya mungkin ini sering terjadi di pondok pesantren. Orang yang udah kecap nakal itu akan selalu
jelek di mata pengurus, sedangkan mereka itu juga punya nilai positif dalam dirinya sendiri, karena kita harus kembali ke posisi setiap manusia itu berbeda-beda dan mereka punya kelebihan dan mereka punya kelemahan. Menurut saya dari pengamatan dari sila kelima, ya sila kelima keadilan sosial ini, mungkin setiap orang tidak akan memiliki keadilan yang benar-benar adil 100% seperti Tuhan, tapi kita juga bisa belajar bagaimana sih keadilan itu, bagaimana keadilan kepada orang kecil, gimana keadilan kepada orang A, orang B, karena setiap sifat keadilan itu berbeda-beda, dan setiap keadilan kita juga harus belajar dari masalah 1 dan masalah 2, dan mungkin lambat laun kita juga akan bisa untuk mencapai keadilan tersebut. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Lalu sebagai penutup, menurut Anda perspektif dari pertanyaan-pertanyaan saya tadi bagaimana? Pancasila sebagai dasar negara Indonesia harus kita amalkan dari individu maupun kelompok. Untuk lingkungan kita sendiri di dalam pondok pesantren ada sesuatu hal yang mengawalkan dari sila-sila tersebut, tetapi ada juga yang perlu dipelajari seperti yang saya sebutkan tadi, keadilan sosial. Mungkin itu ya yang saya bicarakan tadi, karena keadilan itu tidak menuntut manusia untuk bersifat adil, karena sifat itu sangat sulit, tetapi untuk persatuan Indonesia, untuk ketuhanan yang Maha Esa, itu pondok pesantren kita sudah mewujudkannya, entah dari rating 1 sampai 9, mungkin 8 atau 7,5. Jadi menurut saya mungkin untuk keadilan sosial lambat laun kita akan ada dalam posisi keadilan. Oke, terima kasih banyak untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.